damai di hati. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Nyatanya Dia masih memberikan kita semua waktu dan kesempatan untuk orang boleh menikmati hari anugerah Tuhan yang Tuhan selalu beri dalam kehidupan kita, sehingga orang boleh berada pada hari ini, hari Jumat tanggal 18 Maret 2022. Karena itu kita akan beribadah kepada Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu kami sembah dan kami muliakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas segala penyertaan dan kasih sayang Tuhan yang boleh selalu ada dan nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada di hari ini Tuhan dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Dan pun kami mau melakukan segala tugas tanggung jawab kami di hari ini. Bahkan kami percaya bahwa Tuhan satu-satunya harapan dan penolong dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami butuh nasihat Tuhan, kami butuh akan segala ketetapan dan peraturan perintah Tuhan untuk kami mau lakukan dalam perjalanan dan kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau membaca mendengar firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, biar kiranya Engkau terangi hati dan pikiran kami semua, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan dan memberitakan firman-Mu, supaya hamba-Mu ini dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Sakaria pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Ratapan atas Dia yang Tertikam. Firman Tuhan berkata, Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, puji nama Tuhan yang selalu memungkinkan kita untuk boleh beribadah di saat ini. Kita bersyukur karena Tuhan menyertai segala tugas kerja dan tanggung jawab kita. Bagian firman Tuhan yang kita baca dalam Sakaria 12 ayat 10 sampai dengan 11 mengungkapkan bagaimana belas kasihan Tuhan ditunjukkan kepada umatnya, di mana Tuhan sendiri akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan kepada keluarga Daud dan penduduk Yerusalem. Roh pengasihan dan permohonan ini akan membuat mereka menyadari kesalahan dan dosa mereka, sehingga mereka meratap. Artinya mereka menangisi, mereka berkeluh kesah sambil memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Hal ini saudara-saudara kemudian menunjuk kepada Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menanggung dosa
umat manusia. Ratapan umat sama dengan ratapan atas Hadad Rimon, yaitu di mana mereka percaya bahwa dengan tangisan dan duka yang mendalam, maka dewa ini akan hidup kembali. Ratapan yang hendak dimaksudkan di sini adalah ratapan yang benar-benar setulus hati, disertai dengan pertobatan yang sungguh, akan melahirkan suatu kekuatan yang baru untuk terus menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk memandang kepada Dia yang tersalib. Kita merendahkan diri, kita menyesali dosa-dosa yang sudah dilakukan, memohon belas kasihan Tuhan, meratap dalam bentuk berdoa yang dilakukan dengan cara duduk atau berlutut, serta berpuasa dalam kesungguhan, baik itu tidak makan atau tidak minum dalam kurun waktu tertentu, serta melakukan puasa diakonal. Maka kita percaya Tuhan mendengar setiap keluh kesah dan harapan kita. Ketika kita dalam pergumulan, bahkan mungkin dalam keadaan sakit yang berkepanjangan, ingatlah perkataan firman Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kita mendapat kesembuhan. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memberkati firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami selalu bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, atas segala kemurahan Tuhan yang selalu Tuhan anugerahkan buat kami semua selaku jemaat Tuhan yang ada di Gebim Shalom Kedempangan. Kami saat ini Tuhan boleh membaca mendengar firman-Mu. Biarlah apa yang sudah kami baca dengar ini bisa selalu menuntun perjalanan kehidupan kami. Karena belajar firman Tuhan, sebagaimana ada janji Tuhan terhadap umat Israel, terhadap Yehuda dan Yerusalem, yang walaupun mereka kadangkala tidak setia kepada Engkau Tuhan, melanggar segala ketetapan dan perintah Tuhan, tapi Tuhan masih mengasihi mereka semua. Kiranya hal demikian pun Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan. Tuhan pun masih mengasihi kami semua, di mana saat ini juga sebagai gereja Masih Injili Minahasa, kami sedang dan sementara memaknai akan sengsara Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kami sudah memasuki minggu sengsara yang kedua. Biarlah Bapa di surga, kami sebagai jemaat Tuhan, kami bisa mengenai sesungguhnya bagaimana kesengsaraan Tuhan Yesus itu, yang telah menderita, disalibkan bahkan mati serta dikuburkan. Tapi atas kasih Allah, Yesus dibangkitkan pada hari ketiga. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang boleh terberi hari ini. Dan kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di Gebim Shalom Kedempangan, dari kolom 1 sampai dengan kolom 9. Diberkatilah jemaat-Mu Tuhan dalam mereka mau menjalani tugas tanggung jawab mereka. Diberkati setiap pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan.
beri kesehatan, kekuatan, dan jauhkan dari sakit penyakit berbahaya, kecelakaan, terlebih dari virus corona yang ada. Sehingga benar-benar Tuhan, jemaat-Mu yang ada di Gemim Shalom Ketempangan bisa menikmati akan hari-hari anugerah yang Tuhan beri dalam kehidupan mereka. Begitupun Tuhan, kami berdoa buat perangkat pelayanan yang ada di Gemim Shalom Ketempangan, mulai dari Ketua Badan Pekerja, Pak Pendeta Joni Junis Londong STH, bersama dengan guru agama, bersama keluarga yang ada Tuhan, Pendeta Jemaat, Ibu Pendeta Friska Tirsa Tengku Oleh bersama keluarga, seluruh badan pekerja pelayan khusus yang ada, komisi BIPRA, komisi kerja, bahkan seluruh perangkat pelayanan yang lain. Diberkatilah kami semua Tuhan dalam tugas tanggung jawab pelayanan kami, supaya kami dapat melayani dengan baik dan penuh sukacita iman. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami pun berdoa buat panitia hari-hari raya gerejawi yang ada Jemaat Shalom Ketempangan. Diberkatilah mereka semua Tuhan dan tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami Tuhan. Syukur kami kepada-Mu Tuhan yang selalu kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang ada Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada hari ini boleh selesai dengan begitu baik, dan kami sampaikan selamat kita menghayati dan memaknai minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Terima kasih. Shalom.